Ya, saya izin share screen. Oke. Sudah terlihat materi saya? Sudah terlihat ya materinya? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita berbicara pertama ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Jadi kita berbicara PBB itu ada dua sektor. Pertama PBB P2, yang kedua ada PBB P5L. Nah, sekarang kita fokus ke PBB P2. P5L nanti mungkin di lain waktu kalian punya sesi tersendiri untuk lebih intens belajar P5L-nya karena cakupannya lebih luas ya. Kalau P5L itu nanti kita belajar terkait dengan PBB eh, perkebunan, kehutanan, pertambangan, minerba seperti itu. Nah, itu cakupannya lebih luas lagi. Hari ini karena materinya hanya 3 jam, rasanya untuk membahas terkait P5L-nya itu tidak cukup, sehingga kita maksimalkan di PBB P2. Jadi P2 itu adalah pedesaan dan perkotaan. Kita lebih fokus ke situ, nanti kita akan belajar menghitung untuk eh, PBB perumahan, tanah dan bangunan, eh, apartemen, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian juga nanti kita belajar BPHTB terkait dengan jual beli tanah dan bangunan. Yang terakhir nanti kita belajar juga terkait dengan bea materai. Oke. Nah, dasar hukum dari PBB sendiri itu banyak ya, teman-teman. Mulai dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 85 tentang PBB, kemudian ada juga PP-nya, kemudian ada keputusan Menteri Keuangannya, kemudian ada juga perubahan-perubahan dan seterusnya sampai ada peraturan daerah. Karena PBB itu berkaitan dengan tentunya pendapatan daerah ya, P2 khususnya. Jadi nanti kebijakan setiap daerah itu berbeda-beda. Nanti ada beberapa poin yang misalnya di DKI Jakarta kebijakannya seperti ini. Sehingga kalau kita menghitung terkait PBB suatu daerah, kita harus melihat daerah mana yang akan kita hitung PBB-nya ya. Karena setiap daerah itu berbeda. Nanti ada yang namanya N apa namanya NPOPTKP. Jadi atau itu merupakan fasilitas yang diberikan setiap daerah oleh diberikan kepada wajib pajak baik badan maupun orang pribadi sebagai pengurang untuk perhitungan nilai PBB yang terutang. Nah, ini teman-teman juga bisa baca ya nanti eh, dasar hukum daripada pajak bumi dan bangunan. Banyak sekali teman-teman bisa cari literasinya di Google, kemudian di webnya DJP seperti itu ya. Banyak yang kita bisa baca atau kita bisa gali terkait dengan PBB terkait dengan aturan-aturan yang berlaku seperti itu. Kemudian ada pengertian PBB dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Nomor 12 Tahun 94 dan seterusnya. Jadi banyak perubahan-perubahan, artinya setiap undang-undang yang telah dibentuk di Indonesia itu pasti akan mengalami perubahan, mengalami amandemen karena biasanya akan disesuaikan dengan eh, kondisi perekonomian di negara kita, seperti itu. Ada juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau yang biasa disebut sebagai PDRD. PBB adalah pajak yang bersifat berkebendaan dalam arti
Besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak, yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan, keadaan subjek. Siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Jadi kalau PBB itu berbeda ya dengan PPh. Kalau PPh sifatnya itu eh, jadi lebih kepada tingkat keadilan kalau PPh itu. Karena semakin orang memiliki penghasilan yang lebih besar, maka pajaknya pun akan semakin besar. Tapi tidak dengan PBB, baik itu orang kaya, orang miskin, eh, pejabat dan segala macamnya itu tidak berpengaruh dengan jumlah pajak yang harus dibayar terkait PBB-nya. Objeknya apa aja? Di situ ada bumi dan bangunan. Bumi sendiri merupakan permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia. Contohnya ada sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lain-lain. Nah, untuk bangunan sendiri ada konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau bangunan. Seperti itu. Atau perairan, maaf. Nah, ini bangunan terdiri dari fasilitas lain, kilang pipa, galangan kapal, tempat olahraga, taman mewah, pagar mewah, kolam renang, jalan tol, eh, jalan lingkungan, dan seterusnya. Nah, ternyata di dalam PBB sendiri juga ada yang dikecualikan. Pada eh, PPh, PPh juga sama ya, yang dikecualikan. Nah, untuk objek PBB yang dikecualikan, ini ada beberapa. Contohnya yang digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian yang kedua, objek tersebut digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan. Jadi kalau misalnya di dalam satu eh, wilayah komersil, tapi di dalamnya misalnya ada klinik kesehatan, seperti itu. Nah, klinik kesehatan itu eh, diberikan secara gratis bagi masyarakat sekitar. Maka dalam hal perhitungan PBB-nya itu harus dipisahkan. Atau misalnya di dalamnya ada sarana ibadah seperti misalnya masjid, gereja dan seterusnya itu juga dikecualikan, harus dikeluarkan. Jadi nanti kalau misalnya ada soal di situ diterangkan ada masjid di dalamnya dengan luas tanah dan bangunan sekian. Nah, itu harus dikeluarkan, tidak perlu dihitung. Kemudian objek tersebut digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu seperti museum dan seterusnya. Nah, kuburan pun ya kalau misalnya kayak kuburan yang mewah, ada namanya tuh apa itu Sandiago Hills ya kalau nggak salah itu karena sifatnya eh, apa namanya dikomersilkan, orang mau menguburkan ke situ saja harus bayar. Nah, itu harus dihitung PBB-nya. Kecuali dengan kuburan yang memang untuk masyarakat umum pada umumnya seperti itu. Atau misalnya ada di ini ada peninggalan purbakala atau museum ya, itu juga nanti dikecualikan dari pengenaan PBB. Kemudian ada cagar budaya yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian atau tempat tinggal dan kegiatan usaha atau sejenisnya yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian ada hutan lindung, suaka alam, wisata, dan seterusnya. Kemudian objek tersebut digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Artinya kita di sini mempunyai sebuah fasilitas bangunan ataupun tanah yang kita persiapkan untuk kerjasama bilateral antar negara misalnya. Nah, itu
kan di negara tersebut juga kita diberikan fasilitas. Nah, itu yang disebut sebagai asas perlakuan timbal balik. Kita tidak mengenakan pajak atas mereka dan mereka pun tidak mengenakan pajak atas kita. Kemudian yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Jadi ada beberapa perwakilan-perwakilan ya organisasi yang memang sudah ditentukan oleh kementerian itu juga dikecualikan dari objek PBB. PBB sebagai pajak pusat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal ada yang namanya P5L ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2009, PBB yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, ini masuknya ke pemerintah pusat. Kalau hari ini kita belajar PBB P2, di mana eh, terkait dengan tanggung jawabnya atau kewenangannya ada di pemerintah daerah. Nah, kalau ini nanti kita belum belajar ya. Ini ada sesinya tersendiri sebetulnya. PBB sebagai pajak daerah. Objek PBB pedesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, ini ya pajak daerah tentunya eh, yang berhubungan dengan daerah, pedesaan, dan atau perkotaan. Subjek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 1. Subjeknya siapa? Subjeknya itu ada orang atau badan. Jadi orang pribadi ataupun perusahaan yang memperoleh manfaat atas bangunan. Kemudian memperoleh manfaat atas bumi. Memiliki, menguasai bangunan. Mempunyai suatu hak atas bumi. Nah, kemudian eh, subjek pajak inilah yang nanti dikenakan kewajiban membayar pajak. Ini sesuai dengan pasal 4 ayat 2. Nah, itulah pada akhirnya mereka disebut sebagai wajib pajak. Kemudian dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Jadi NJOP ini disebut juga sebagai istilahnya DPP ya, dasar pengenaan pajaknya. Nah, nanti cara menentukan NJOP-nya seperti apa kita akan pelajari di slide berikutnya. NJOP atau nilai jual objek pajak ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan. Kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya dengan memperhatikan harga rata-rata, kemudian ada perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, kemudian ada nilai perolehan baru, ada juga penentuan nilai jual objek pengganti. Nah, ini apa yang dimaksud dengan 4 poin ini? Yang dimaksud itu adalah ini, ya, penilaian objek PBB. Nah, ini adalah penentuan NJOP-nya ya. Penilaiannya ada pendekatan penilaian, di sana ada pendekatan data pasar, jadi market data approach, pendekatan biaya, cost approach, pendekatan pendapatan atau income approach, kemudian cara penilaian secara massal ataupun secara individu. Nah, ini pendekatan penilaian. Pendekatan data pasar itu NJOP dihitung dengan cara membandingkan objek pajak yang sejenis dengan objek lain yang telah diketahui harga pasarnya. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan. Kemudian pendekatan biaya. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan, terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya. Teman-teman, saya berharap ini ya.
apa bawa laptop atau ada laptop yang nanti saya akan kirim setelah kita belajar cara menghitung, saya akan mengirim contoh soal perhitungan. Nanti masing-masing tolong dikirim ke grup jawabannya seperti apa. Tentunya kita belajar dulu cara hitungnya nanti ya. Pendekatan pendapatan, kemudian pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut. Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan. Nah, ini khusus untuk yang perhutanan, pertambangan, perkebunan itu biasanya menggunakan pendekatan pendapatan karena dia ada yang disebut sebagai angka kapitalisasi. Biasanya sudah ditentukan, kemudian harganya pun ngikutin dengan harga yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Dasar perhitungan ini sesuai dengan pasal 6 ayat 3 dan 4 NJKP serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Persentase NJKP ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, ini ya, setiap daerah berbeda-beda tadi. Nanti kita akan bahas. Penetapan besarnya nilai jual kena pajak atau NJKP ini sesuai dengan PP nomor 25 tahun 2022. Tahun 2002, NJKP atau nilai jual kena pajak. Yang pertama, jika satu, objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Yang kedua, objek pajak lainnya. Bila NJOP-nya 1 miliar atau lebih, maka ada unsur pengalinya. Jadi 40% kali NJOP. Jadi nanti kalau teman-teman sudah menghitung nih, kemudian NJKP-nya sudah ketemu, misalnya NJKP-nya 1,2 miliar misalnya. Berarti menggunakan 40% pengalinya. Tapi kalau misalnya di bawah itu, ternyata NJKP-nya setelah kita menghitung NJKP-nya hanya 500 juta. Maka nanti kita kalikan dengan 20%. Nah, syarat dari 20% ini, nilai jual objek pajak kurang dari 1 miliar. Maka dia dikalikan dengan 20% dikali NJOP atau nilai jual objek pajak. Nah, nanti ketika kita sudah praktek menghitung, teman-teman akan paham tuh yang dimaksud 40%-nya itu di mana, 20%-nya itu di mana, seperti itu ya. Nah, nanti kita akan praktek itu. Tarif PBB sesuai dengan pasal 5 itu sebesar 0,5%. Cara menghitungnya, PBB sama dengan tarif kali NJKP. Sama dengan 0,5 kali 20% kali NJOP. Jika tadi ya, jika nilai jual objek pajaknya itu adalah NJKP-nya, sorry, kalau misalnya dia di bawah 1 miliar, dia dikalikan 20%. Tapi ternyata setelah dihitung, ternyata NJKP-nya itu di atas 1 miliar, maka dikalikan dengan 40%. Rumus NJOP sendiri sama dengan NJOP bumi ditambah dengan NJOP bangunan, dikurangi dengan NJO PTKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, biasanya untuk NJO PTKP-nya ini di dalam soal sudah ditentukan NJO PTKP-nya sekian gitu ya. Karena kan setiap daerah kita berbeda-beda NJO PTKP-nya. Jadi biasanya sudah tercantum di dalam soal. NJO PTKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Nah, kalau dalam PPh kita ada mengenal
PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Nah, kalau di dalam PBB kita mengenal NJO PTKP. Besarnya NJO PTKP dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap WP memperoleh pengurangan NJO PTKP sebanyak 1 kali dalam tahun pajak. Jadi setiap tahun kita menghitung pajaknya dan mendapatkan kesempatan 1 kali untuk menggunakan NJO PTKP-nya itu setiap tahun. Tapi biasanya kan untuk perhitungan PBB itu kita sudah menerima bersih dari petugas pajak. Makanya kenapa PBB ini masuk ke dalam area official assessment. Jadi bukan kita yang menghitung, tetapi mereka yang menghitung. Apabila WP mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJO PTKP-nya hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. Nanti ada contoh ini ya. Jadi kalau misalnya Tuan Budi dia punya tanah di Kebayoran, kemudian NJO PTKP-nya sebesar misalnya 20 juta. Kemudian ada punya tanah juga di daerah Selipi. Kemudian NJO PTKP-nya 30 juta. Maka yang kita bisa gunakan hanya yang 30 juta. Sama dengan ketika kita bekerja di dua perusahaan, mendapatkan gaji di dua pemberi kerja, maka PTKP-nya hanya dihitung 1 kali. Nah, sama dengan NJO PTKP ini, itu hanya dihitung juga 1 kali saja. NJO PTKP untuk DKI mulai tahun 2010 adalah 15 juta berdasarkan masing-masing Perdati 2. Mulai tahun pajak 2012, setiap Pemda boleh menetapkan NJO PTKP dengan nilai maksimal 24 juta dan minimal 10 juta. Nah, kembali ya, karena ini adalah P2, pedesaan dan perkotaan, maka wilayahnya ada di pemerintah daerah. Mereka dapat menentukan NJO PTKP-nya maksimal 24 juta. Tentunya angka-angka ini juga berdasarkan pertimbangan pertimbangan-pertimbangan ekonomi ya di daerah tersebut seperti itu. Saat terutangnya serta tempat yang menentukan pajak terutang. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Dasar pengenaan pajak atau NJOP. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau tadi sorry ini kayaknya salah ya tadi. Jauh banget nih. Nah, ini. Jadi ada formulir yang kita misalnya mempunyai eh, objek pajak baru ya. Yang pertama kita harus mengisi yang namanya SPOP, Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Kemudian ada juga SPPT, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Kalau di sini perumahan saya itu biasanya akan dibagikan oleh eh, ketua RT-nya nih dari kelurahan biasanya untuk kita melakukan pembayaran. Nah, di dalam SPPT itu sudah tercantum rumah kita, pajaknya berapa yang harus dibayar, seperti itu. Dan SKP, Surat Ketetapan Pajak. SKP dikeluarkan apabila SPOP tidak disampaikan dan telah ditegur secara tertulis. Berdasarkan pemeriksaan dan keterangan lain, jumlah pajak lebih besar daripada hitungan SPOP yang disampaikan. Nah, ini ketika terjadi pemeriksaan ya, ternyata misalnya SPOP kita eh, sampaikan, kemudian kita memperkirakan itu atau mungkin ada indikasi bahwa kita melakukan kecurangan supaya pajaknya kecil seperti itu. Nah, tapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hitungan SPOP-nya salah. Nah, itu kita harus membayar kekurangannya dan akan diterbitkan SKP.
Ini contoh SPPT, saya sih yakin teman-teman sudah sering melihat ya seperti ini. Surat dari Direktorat Jenderal Pajak tentang besarnya pajak berutang kepada wajib pajak, STTS, ini surat tanda terima. Biasanya ini kita jarang ya, karena sekarang lebih pembayarannya pun biasanya menggunakan online, Tokopedia, dan seterusnya. Pendataan sesuai dengan pasal 9 ayat 1, 2, 3. Wajib pajak mengisi SPOP dengan jelas, benar, lengkap, ditandatangani. Penerbitan ketetapan pasal 10, jadi SPOP, jika tidak disampaikan dalam waktu 30 hari setelah ditegur secara tertulis, maka akan diterbitkan SKP. Jika disampaikan dalam waktu 30 hari, maka akan terbit yang namanya SPPT. Berdasarkan pemeriksaan atau data lain SPOP. Jika tidak benar, maka dia masuk ke SKP. Kita akan diterbitkan SKP seperti yang tadi saya sampaikan. Tata cara pembayaran dan penagihan, ini pasal 11, 12, 13, 14. Dasar penagihannya SPPT itu biasanya 6 bulan ya. Jadi biasanya tuh kalau saya jatuh tempo di Agustus. Biasanya di akhir bulan Agustus karena dibagiinnya di bulan Februari, antara Februari Maret seperti itu. Kemudian untuk SKP itu 1 bulan, STP itu 1 bulan sejak diterima. Tempat pembayarnya di mana? Kita bisa lewat bank, kantor pos, oh, platform toko online dan segala macamnya itu gampang ya sekarang melakukan pembayaran. Pendaftaran penagihan dan sanksi administrasi pasal 9. SPOP disampaikan 30 hari. Jika dia dikembalikan, maka akan terbit SPPT yang mana jatuh temponya selama 6 bulan. Gitu kan? Atau jika dia sudah melewati jatuh tempo atau belum dilakukan pembayaran, maka akan terbit STP beserta bunga. Kemudian jika tidak dikembalikan SPOP tersebut, maka akan diterbitkan SKP dan juga denda 25% dari pokok pajak. Ya. Kemudian eh, jika ternyata SPOP itu tidak benar, lalu akan diterbitkan SKP juga nih. Dendanya juga sama 25% dari selisih ya kalau yang tidak benar itu karena selisihnya gitu. Kemudian kita kembali ke STP tadi. Kalau dalam jangka 1 bulan, kemudian belum dilakukan pembayaran, segera setelah 7 hari, kemudian kita akan diterbitkan yang namanya teguran. Teguran ini berlaku sampai dengan 21 hari. Jika ternyata dalam 21 hari ini tidak direspon juga oleh kita, maka ada yang namanya surat paksa. Surat paksa berlaku 2 kali 24 jam. Kemudian jika dalam 2 kali 24 jam tidak direspon juga, surat perintah melakukan penyitaan. Nah, ini paling cepat 10 hari. Kemudian setelah 10 hari ini tidak direspon juga oleh kita, maka ada permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan. Setelah itu masuk ke KLN, Kantor Lelang Negara. Nah, seperti itu ya. Ini alur daripada ketika nanti ujung-ujungnya ke pelelangan. Nah, ini alurnya seperti ini. Jadi, pertama dari mulai SPOP-nya, kemudian SPPT, kemudian pembayaran, dan seterusnya ketika tidak ada, apa namanya, istilahnya, ketika kita tidak sampai dengan melakukan pembayaran atas objek pajak, maka ujung-ujungnya lari ke pelelangan, seperti itu. Nah, ini tadi sanksi administrasi diperjelas di sini. WP yang tidak menyampaikan SPOP dan telah ditegur tertulis dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari pokok pajak.
WP yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak terutang lebih besar dari laporan SPOP dikenakan sanksi administrasi 25% dari selisih. WP yang tidak atau kurang membayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo sampai hari pembayaran maksimal 24 bulan. Sama dengan PPN ya. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan pembayaran, maka yang dikenakan sanksi itu maksimal di 24 bulan tersebut gitu. Kalau nilainya kecil sih mungkin tidak terlalu terasa, tapi kalau nilainya besar itu yang jadi numpuk kan 2 tahun. Pengurangan sesuai dengan pasal 9, 19 dan 20. Jadi kita boleh eh, mengajukan yang namanya pengurangan untuk pajak terutang dalam hal kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak, sebab-sebab tertentu lainnya, atau misalnya objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Jadi kalau tanah yang atau bangunan yang biasanya dipakai untuk area produksi misalnya, eh, terus kemudian terjadi bencana, tapi kewajiban pajak atau PBB kita harus terus berjalan, harus tetap dibayar. Karena adanya bencana tersebut, kita boleh melakukan pengurangan ajak atas pajak yang terutang. Untuk denda administrasi juga sama. Jadi, Dirjen Pajak atas permintaan wajib pajak karena hal-hal tertentu ya. Jadi denda sama dengan PPh juga, kita boleh mengajukan pengurangan atas denda administrasi. Ada juga ketentuan pidana di pasal 24 karena alpa. Alpa karena tidak mengembalikan SPOP kepada Dijen Pajak. Alpa karena SPOP tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada negara. Maka pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak terutang. Nah, ini ya konsekuensinya kalau misalnya kita alpa atau lupa gitu. Nah, ini kalau eh, dengan sengaja tidak mengembalikan, menyampaikan SPOP kepada Dijen Pajak. Dengan sengaja SPOP tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Dengan sengaja memperlihatkan surat atau dokumen palsu atau dipalsukan. Dengan sengaja tidak memperlihatkan, meminjamkan atau meminjamkan surat atau dokumen lainnya. Dengan sengaja tidak menunjukkan, menyampaikan data atau keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian negara. Maka, sanksinya adalah pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terutang. Oke, ini berapa orang yang hadir? 7 orang ya. Oke. Kemudian PBB sektor pedesaan dan perkotaan. Sektor pedesaan dan perkotaan adalah pengenaan PBB terhadap semua bumi dan bangunan yang ada di wilayah tersebut kecuali atas lahan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Nah, ini yang masuk wilayah pusat. Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan, Pasal 80 untuk Undang-Undang PDRD menetapkan tarif PBB untuk pedesaan dan perkotaan paling tinggi adalah 0,3%. Ini PDRD. Kalau PBB tadi 0,5. Ini ya.
Undang-Undang PBB versus Undang-Undang PDRD. Objeknya, bumi dan bangunan. Untuk PDRD, objeknya adalah bumi dan bangunan, kecuali digunakan untuk kegiatan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Tarifnya untuk Undang-Undang PBB 0,5%, PDRD 0,3%. NJKP-nya adalah 20 dan 40. Untuk PDRD tidak ada. Untuk PTKP-nya maksimal 24 juta, PDRD minimal 10 juta. Perhitungannya 0,5% dikali 20% jika NJKP-nya kurang dari 1 miliar. 0,5% dikali 40% jika NJKP-nya di atas 1 miliar atau 1 miliar ke atas gitu ya. Oke. Nah, ini contoh perhitungan untuk PBB perumahan. Kalau diperhatikan ya, teman-teman nanti juga bisa membaca ulang di slide atau materi yang sudah dibagikan. Gampang kok menghitung PBB. Tuan Hakim melakukan transaksi sebagai berikut. Pada tahun 2010, membeli tanah di Jakarta, Selipi, seluas 500 meter persegi, dengan harga 1 juta per meter persegi. NJOP kelas 065 sebesar 1.032.000 per meter persegi. Jadi kelas-kelasnya ini teman-teman jangan bingung, Pak itu kelas dari mana sih gitu ya. Kelas ini ada tabelnya, jadi nanti ada klasifikasinya dan di dalam soal itu biasanya juga sudah tercantum dia kelas ini gitu ya, kelas berapa 065 atau 080, 70 dan seterusnya. Kemudian yang kedua membangun rumah bertingkat seluas 400 meter persegi senilai 1.500.000 per meter persegi, NJOP kelas B020 dengan nilai 1.516.000 rupiah per meter, selesai akhir 2010. Kemudian, pada tahun 2011, membeli tanah di Jakarta Kebayoran seluas 300 meter persegi dengan harga 1,5 per meter, NJOP kelas A061-1573 per meter persegi. Perintahnya hitung PBB yang terutang atas Tuan Hakim pada tahun 2012. NJOP TKP ditetapkan 10 juta. Nah, ini yang tadi saya maksud. Di dalam setiap soal itu pasti sudah dicantumkan NJOP TKP-nya. Sehingga kita tidak perlu mencari-cari, oh NJOP TKP-nya berapa ya gitu. Ini jawabannya seperti ini ya, teman-teman. Kita harus lihat dulu, kan tadi rumus daripada PBB itu adalah NJOP tanah ditambah dengan NJOP bangunan dikurangi dengan NJO PTKP. Ya, kemudian muncullah NJKP, baru kita kalikan dengan tarif PBB-nya. Seperti itu. Jadi ini contohnya. Yang pertama kita hitung NJOP untuk tanahnya. 500 kita kalikan dengan 1.032. Kita ambil angka yang lebih besar. Kalau misalnya harganya ini lebih besar daripada harga NJOP yang tertera di dalam sertifikat, maka kita harus menggunakan harga yang lebih besar, gitu ya. NJOP bangunan 400 dikali 1,516. Kemudian kita jumlahkan NJOP tanah dan bangunannya 1,122.400. Kita kurangkan dengan NJO PTKP-nya. Tadi sudah ditentukan sebesar 10 juta, ya. Sehingga kita akan dapatkan yang namanya nilai NJKP-nya. Jadi nilai NJKP-nya ini adalah dari NJOP dikurangi dengan NJO PTKP. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. PBB-nya 0,5% dikali 40% dikali 1.112.400. Sehingga PBB yang harus dibayar untuk yang diselipi itu adalah 2.224.800. Nah,
Selanjutnya kita hitung yang di Kebayoran. NJOP tanah tadi 300 dikali dengan harga NJOP-nya 1573 langsung dikalikan dengan tarif ya. Bedanya dengan yang di atas itu kita tidak menggunakan fasilitas NJO PTKP-nya. Tadi yang saya jelaskan di awal bahwa kalau seseorang atau badan memiliki objek pajak di satu daerah lebih dari satu, maka NJOP yang berlaku hanya satu dan diambil yang lebih besar, gitu ya. Oke, makanya di sini untuk PBB Kebayoran itu langsung. Kalau yang di atas ini kan ada pengurang ya, NJOP-nya dikurangi dengan NJOP TKP. Kalau yang di bawah ini hanya langsung dikalikan dengan tarif. Jadi NJOP tanah berapa, kemudian dikalikan dengan tarif, kemudian perbedaannya adalah di 40 dan 20%. Ya, saya mau tanya dong satu, eh Satria, itu kenapa beda 40 sama 20? Iya, Pak. 40-20. Kenapa kok beda Kalau hitungannya? 40 itu NJ, nilai objek pajaknya itu di atas 1 miliar. Kalau yang 20 itu yang kurang dari 1 miliar. Oke ya, paham ya berarti ya. Jadi itu cara membedakannya. Eh, Kalau misalnya NJKP-nya di atas 1 miliar ke atas, contoh misalnya yang di Selipi ini, maka kita kalikan dengan 40%. Kalau yang di bawah, yang di Kebayoran, karena NJKP-nya kurang dari 1 miliar, ya, hanya 400 jutaan, maka kita kalikan dengan tarif 20%, ya, seperti itu. Teman-teman, tolong disiapkan laptopnya. Saya nanti akan kirim contoh eh, soal yang lain yang mungkin agak butuh konsentrasi karena kita akan menghitung untuk PBB apartemen gitu ya. Karena apartemen itu kan banyak tipe ya, unitnya kan ada bisa tipe 21, tipe 36, 48 dan seterusnya dan masing-masing luasnya juga pasti berbeda gitu ya. Nah, ini contoh lagi. Pak Abdul di Blok C Perumahan Pulau Gebang mempunyai bangunan 119 meter persegi di atas tanah 120 meter persegi. NJOP tanah tahun 2015 sebesar 4.115 meter persegi. NJOP bangunan tahun 2015 sebesar 2.625 meter persegi. NJOP TKP ditentukan sebesar 15 juta rupiah. Oke. PB berapa PBB tahun 2015 yang harus dibayar? Ini sudah ada jawabannya. Jadi cara menghitungnya sama ya, teman-teman. Jadi kita cari dulu NJOP-nya, baik tanah dan bangunan, kita jumlahkan. Nah, disitulah ketemu yang kita sebut sebagai NJOP atau DPP, dasar pengenaan PBB-nya. Kemudian NJOP-nya di situ 20% karena kurang dari 1 miliar ya. Sehingga muncullah PBB yang harus dibayar itu sebesar 795.975. Gampang ya ngitung PBB. Nah, ini yang mungkin agak crowded nanti ya, teman-teman tolong diperhatikan. Nanti saya akan kirim contoh ini yang harus dikerjakan. Tolong nanti yang sudah menjawab dikirim lagi ke grup, di capture aja seperti itu. Perhitungan PBB atas rumah susun atau apartemen. Contoh nih, Perumnas mendirikan rumah susun dengan data sebagai berikut.
Luas tanah 5.000 meter persegi. NJOP-nya 36.000 per meter. Bangunan. Di situ ada 200 unit tipe 21 dengan dengan luasnya 21 meter persegi, totalnya 4.200 meter persegi. Kemudian 100 unit tipe 36, luasnya 36 meter, totalnya 3.600 meter persegi. Kemudian tipe 48 itu ada 50 unit, luasnya 40 meter persegi, totalnya 2.400. Jadi jumlah luas bangunan hunian 10.200 meter persegi, masuk di dalam kategori kelas B30. NJOP-nya Rp264.000 per meter persegi. Terus selain itu ada bangunan bersama, ada tangga, ada emperan, dan lain-lain seperti itu ya. Totalnya 1.800 meter persegi. NJOP-nya 264.000 meter persegi. Jadi jumlah bangunan hunian dan bersama adalah 12.000 meter persegi ya, dari 10.200 ditambah dengan 1.800. Bangunan sarana jalan ada, bangunan sarana di sana ada jalan, tempat parkir dan lain-lain. Luasnya itu 2.000 meter persegi. Perintahnya, hitunglah PBB terutang atas bangunan dengan tipe 36 dengan NJO PTKP-nya 8 juta rupiah. Nah, ini sepertinya ada kesalahan penjumlahan ya yang di sini nih, ya. Kemudian cara hitungnya, ini kan kita diminta untuk menghitung tipe yang 36. Saya izin share untuk Excel-nya supaya teman-teman nanti bisa pakai template itu untuk menghitung PBB. Bentar. Nah, ini Excel-nya udah terlihat ya, teman-teman. Nah, ini saya sengaja salin ke Excel supaya teman-teman nanti ada template buat ngitung tipe yang lain. Jadi, karena di dalam materi itu hanya kita menghitung yang tipe 36-nya, kita coba akan bahas yang tipe 36. Excel saya terlihat. Nah, ini contoh perhitungan PBB atas rumah susun. Perumnas mendirikan rumah susun dengan data sebagai berikut. Luas tanahnya 5.000 meter persegi, NJOP-nya 36.000 per meter. Kemudian ada bangunan 200, 200, 200, 150 masing-masing tipe 21, 36, dan 48. Jadi total luas bangunan hunian 10.200 meter persegi. Masuk dalam kategori B30 dengan NJOP 264.000 per meter persegi. Bangunan bersama dan seterusnya itu 1.800. Jadi total jumlah bangunan hunian dan bangunan bersama itu 12.000 meter persegi ya. Penjumlahan dari yang bangunan hunian sama bangunan bersama. Nah, ada juga bangunan sarana, jalan, tempat parkir dan lain-lain dengan luas 2.000 meter persegi. Hitung PBB terutang atas bangunan dengan tipe 36 jika NJO PTKP-nya adalah 8 juta rupiah. Oke, saya sudah buatkan template. Jadi nanti kita akan coba bahas yang tipe 36.
Nah, selanjutnya saya akan kirim contoh lain untuk menghitung yang tipe 21-nya. Ini cara hitungnya seperti ini, teman-teman ya. NJOP tanah, kita masukkan luasnya, kita kali dengan NJOP. Jadi jumlah NJOP tanah itu adalah pengalian dari luas dikali NJOP. Kemudian kita identifikasi juga NJOP bangunannya. Bangunan hunian 10.200, bangunan bersama 1.800, bangunan prasarana 2.000. Kita kalikan dengan NJOP. Kebetulan NJOP-nya semuanya sama ya, teman-teman. NJOP-nya semuanya sama, 264.000 per meter. Kita kalikan dengan luas. Jadi NJOP kita kalikan luas sama dengan yang NJOP tanah tadi, ya. Sehingga jumlah NJOP bangunan itu sebesar ini, kita jumlahkan antara hunian, bangunan bersama, dan prasarana. Kemudian kita masuk karena NJOP tanah dan bangunannya sudah ketemu, kita masuk ke perhitungan PBB-nya. NJOP tanah, rumusnya ini, kan karena kita menghitung yang tipe 36, maka 36 kita bagi dengan luas bangunan hunian, 10.200, ya. Kemudian kita kalikan dengan jumlah NJOP tanah. NJOP bangunan sama 36 kita bagi dengan 10.200 total bangunan hunian. Kemudian kita kalikan dengan NJOP bangunannya, ya. Untuk NJOP tanah kita ketemu angka 635.294. NJOP bangunan ketemu 13.044.706. Sehingga jumlah NJOP tanah dan bangunan itu sebesar 13.680. Kita kurangi dengan NJO PTKP-nya tadi berapa? 8 juta rupiah sudah ditentukan. Sehingga NJOP untuk perhitungan PBB atau yang disebut sebagai NJKP-nya atau DPP-nya adalah 13 juta kita kurangi dengan NJO PTKP-nya 8 juta. PBB-nya 0,5% dikali 20% dikali dengan NJKP. Sehingga sehingga PBB untuk yang tipe 36 itu sebesar 5.680.000 rupiah. Ya, jadi PBB setiap unit 36 itu yang harus dibayar adalah segini. Nah, ini template-nya saya akan kirim di grup untuk perhitungan yang tipe 21 sama yang tipe 48. Teman-teman silahkan nanti menghitung di mana di Excel-nya. Setelah itu, setelah selesai boleh di capture, dikirim juga ke grup. Saya pengen tahu masing-masing ngejawabnya seperti apa gitu ya. Oke, sebelum saya masuk ke contoh soal, ada pertanyaan mungkin? Silahkan kita diskusi. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya akan kirimkan contoh soal yang tipe 21-nya di grup. Silahkan dicek di grup. Kalau yang dicontoh ini saya bedakan ya untuk NJOP-nya, jadi agak lebih ini bacanya.
Oke, soalnya sudah saya kirim ke grup. Silahkan teman-teman untuk latihan soal, silahkan dikerjakan. Nanti hasilnya di capture, dikirim ke grup juga. Kasih waktu 10 menit ya. Sambil teman-teman mungkin kalau pengen bikin kopi dulu gitu ya. Atau yang belum sarapan boleh sambil sarapan seperti itu. Silakan. Itu cara hitungnya masih tampil di ini. Teman-teman boleh lihat. Masih tampil di Zoom. Silakan waktunya sampai 10.15 ya.
Ada yang sudah selesai? Satria, Agnes, Eh, 11472 bukan Pak itu? coba dikirim ke grup deh, di capture aja. Ini yang lain masih standby di Zoom nggak ini? Masih, Pak. Masih ya. Coba tolong dibantu kirim dong ke ini, ke grup untuk yang sudah jawab. Ada yang PBB-nya 101. Satria tadi berapa jawabannya PBB-nya? 11472 Pak. 11472. PBB-nya. Iya. Coba perhitungannya seperti ini enggak? Yang ada di layar masih terlihat Excel-nya. Selain Satria. Oke, pada prinsipnya gini ya. Jadi cara menjawabnya tadi sama dengan yang tadi saya kasih contoh di awal. Pertama kita harus menghitung dulu terkait dengan NJOP tanahnya, kemudian NJOP bangunan. Baru setelah itu kita lebih spesifik untuk menghitung PBB-nya sesuai dengan tipe. Tipe daripada bangunan yang diminta untuk menghitung PBB-nya. Nah, ya itu ya. Nah, karena dia ternyata setelah dihitung yang tipe 21 itu untuk NJKP-nya di bawah 1 miliar sehingga pengalinya adalah 20%. Nah, PBB yang didapat yang harus dibayar setiap tahun atau PBB yang terutang itu sebesar 101 sekian gitu. Nah, untuk yang tipe 48 ini yang membedakan itu memang NJOP-nya ya. Nah, ini mungkin nanti akan saya jadikan salah satu soal juga gitu ya. Jadi kalian harus lebih perhatiin tuh untuk NJKP-nya apakah di bawah 1 miliar atau di atas 1 miliar karena nanti pengaruh dengan angka yang persentase tadi 20 atau 40%-nya. Oke. Oke ya. Kita lanjut ke
Mau istirahat dulu atau mau lanjut? Pak, maaf, mau nanya, nanti itu Excel yang Bapak tampilin di Zoom akan dikirimkan ke grup nggak ya, Pak? Boleh, nanti saya kirim ya buat teman-teman belajar ya. Iya, makasih, Pak. Oke. Ini kita kan habis ini lanjut ke BPHTB sama Bea Materai. Mau istirahat dulu nggak atau mau lanjut? Halo? Mau istirahat apa mau lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, saya share screen untuk yang eh jadi untuk materi PBB kita sampai di situ karena nanti ada materi perkebunan, pertambangan, mineral, batu bara, minyak dan gas, kehutanan itu masuk ke dalam materi sendiri. Jadi teman-teman kalau mau belajar ada sesinya sendiri ya. Kita fokusnya ke BBB P2 dulu seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi BPHTB. Oke, sebentar. Oke, terlihat materi saya. Ya, perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Terlihat ya? Kayak pada ngantuk ya. Nah, ini jadi pengertian BPHTB sendiri adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi kalau teman-teman misalnya membeli sebuah bangunan, maka kita punya kewajiban untuk membayar yang namanya BPHTB. Tarifnya berapa? Tadi sudah ini ya, tarifnya adalah sebesar nanti akan kita pelajari. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 85 tentang rumah susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Objek BPHTB sendiri itu apa gitu ya. Jadi objeknya adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi untuk eh, pemindahan hak karena salah satunya itu jual beli, tukar menukar, hibah, kemudian hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan badan hukum lainnya, pemisahan hak dan mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan termasuk hadiah. Kemudian pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, kemudian di luar pelepasan hak. Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan gitu ya. Kemudian untuk objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB, sama dengan PBB tadi ya, ada objek-objek yang tidak dikenakan PBB. Nah, untuk BPHTB sendiri ya ternyata ada juga tuh objek pajak, objeknya yang tidak dikenakan BPHTB. Contohnya perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, tadi saya sudah jelaskan. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan eh, pembangunan untuk kepentingan umum. Badan Usaha Perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri
dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Orang pribadi atau badan karena wakaf, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Nah, itu objek-objek yang ketika ada peralihan tidak dikenakan BPHTB. Subjek pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan atau perusahaan ya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Tarif pajaknya ini, teman-teman ya, ditetapkan sebesar 5%. Jadi kalau kita membeli rumah tuh, baik di perumahan ataupun secara eh, pribadi gitu ya, itu biasanya kita akan dikenakan BPHTB sebesar 5%. Hmm. Kalau di dalam perhitungan PBB ada NJO PTKP, kalau di dalam perhitungan BPHTB ada namanya NPO PTKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Sama, kita difasilitasi juga oleh negara terkait dengan jumlah besaran pajak sehingga kita mendapatkan fasilitas pengurang lah seperti itu. NPO PTKP ditetapkan secara regional, artinya per daerah. Paling banyak 60 juta, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami atau istri. NPOPK, NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak 300 juta. Jadi setiap daerah berbeda ya, karena kita ngomonginnya P2, sehingga kita berbicara tentang daerah atau Pemda. Rumusnya ini, NPOPKP, nilai perolehan objek pajak kena pajak, sama dengan NPOP, nilai perolehan objek pajak dikurangi dengan NPO PTKP. Jadi, BPHTB sama dengan tarif pajak dikali NPO PKP, yaitu tarifnya 5%, kemudian dikali dengan NPOP dikurangi NPO PTKP. Ini contoh soal. Tuan Surya membeli tanah dan bangunan dengan nilai 500 juta rupiah. Bila ditetapkan NPO PTKP-nya adalah 60 juta, hitung BPHTB yang terutang atas Tuan Surya. Cara hitungnya gini, NPOP tanah bangunan 500 juta, NPO PTKP-nya 60, NPO PKP-nya jadi 440, sehingga dasarnya sudah ketemu, kita kalikan dengan tarif sebesar 5%. Jadi kalau kita membeli rumah dengan harga 500 juta, NPO PTKP-nya 60, kita juga harus mengeluarkan pajak. 22 juta ini kita harus bayar. Inilah yang disebut sebagai BPHTB ya. Jadi kalau misalnya ada iklan perumahan bebas BPHTB, bebas PBB, PPN dan segala macamnya. Padahal itu sudah diinkludkan sebetulnya, itu hanya trik marketing saja sih seperti itu. Jadi harga di up dulu, jadi ketika teman-teman nanti membayar DP, maka BPHTB-nya diambil dari situ 5%-nya ataupun PPN-nya seperti itu ya. Hanya trik marketing aja. Contoh lain, ada Pak Reza membeli tanah dan bangunan dengan luas tanah 1.000 meter persegi, harga per meternya adalah 300.000. Kemudian luas bangunan 500 meter dan harga per meternya 600.000. Nilai NPO PTKP yang ditetapkan sebesar 60 juta. Hitung nilai BPHTB-nya. Tanahnya 1.000 dikali 300. Bangunannya 500 dikali 600. NPO PTKP-nya 60.
NPO PKP-nya 540 juta, langsung kita kalikan dengan 5%. Sehingga Pak Reza harus membayar BPHTB sebesar 27 juta rupiah. Oke, BPHTB sudah selesai. Ada pertanyaan? Silahkan. Ayo, simple ya. Jadi nanti teman-teman tolong fokus ke materi saja. Nanti artinya soal ujian yang akan saya berikan pun tidak akan melenceng jauh dari sana. Karena belajar itu yang paling penting kita bisa mengambil baik satu atau dua ilmu yang memang kita bisa serap itu. Dari dibanding dengan kita belajar banyak tapi nggak dapet ilmunya sama sekali itu lebih apa ya? Lebih tidak efektif gitu. Dibanding dengan kita belajar sedikit tapi nyantol nih di otak gitu ya. Jadi itu bisa jadi pertimbangan kita untuk belajar daripada kita belajar banyak banget tapi ternyata nggak ada satupun yang nyangkut di otak kita. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bea materai. Sebelumnya ada mau yang didiskusikan, silahkan. Ada pertanyaan, silahkan. Oke, kalau diam berarti nggak ada. Saya lanjut ke PBB ya. Kita lanjut ke PBB. Jadi kalau bea materai sudah selesai, teman-teman juga tidak ada pertanyaan, walaupun belum sampai jam 12, kita bisa akhiri pertemuannya nggak apa-apa ya. Sepakat? Halo? Ada yang bisa bantu jawab? Sepakat, Pak. Iya, Pak. Oke, oke, oke. Mungkin ini sebentar lagi selesai. Materi bea materai juga nggak banyak. Pada mau liburan panjang ya? Oke, bea materai. Sudah terlihat materi bea materai? Sudah, Pak. Oke ya. Undang-Undang Bea Materai. Jadi mulai tahun 2021, bea materai berlaku 10.000. Dulu ada yang namanya materai itu, kita biasanya menyebutnya materai, padahal bukan materai, tapi meterai, gitu ya. Kalau dulu ada yang 3.000, ada yang 6.000, ya. Tapi per 2021 sudah semuanya berubah jadi tunggal, 10.000 saja. Mulai 2021, pemerintah memutuskan untuk menghapus dua meterai, yaitu 3.000 dan 6.000 dan menggantinya jadi satu harga bea materai yaitu 10.000 rupiah. Eh Januari 2021 mulai berlaku tarif bea materai baru. Di situ eh apa saja sih kegunaan materai gitu ya? Pertanyaannya. Kadang kita bingung, ini tuh apa sih kok harus mesti ditempel gitu kan? Ada beberapa fungsi atau kegunaan daripada materai karena ini juga ada di dalam diatur di dalam undang-undang perpajakan. Pemungutan pajak atas suatu dokumen yang menjadi objek bea materai. Jadi nanti ada dokumen-dokumen yang mana sih yang harus ditempel materai atau enggak gitu ya. Menjadikan suatu dokumen dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Memiliki kekuatan hukum apabila terdapat subjek atau pihak yang membuat dokumen. Memberikan nilai hukum pada sebuah dokumen penting yang memiliki suatu nilai tertentu. Ya, jadi bea materai ini penting buat apa namanya eh, pendapatan negara karena ada 11 triliun potensi penerimaan negara dari bea materai. Kemudian materai 10.000 ini batas penggunaannya sampai dengan misalnya nilai
pembelian barang sebesar 5 juta itu harus menggunakan materai, tapi kalau di bawah 5 juta sekarang tidak wajib menggunakan materai. Bea materai merupakan pajak atas dokumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Daftar istilah nanti silahkan teman-teman dibaca karena ini sifatnya hanya teoritis. Dokumen adalah, materai adalah, tanda tangan adalah. Nah, yang saya akan jelaskan, pemeteraian kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pemeteraian kemudian itu maksudnya kalau misalnya dalam sebuah kasus teman-teman kita sudah sebetulnya sudah membuat surat perjanjian gitu ya. Karena dalam surat perjanjian itu harusnya terutang bea materai, tapi ternyata eh, waktu buat misalnya 2 tahun yang lalu membuat sebuah perjanjian tidak menggunakan materai itu sah ya, itu sah. Tapi ternyata ada di dalam perjalanannya ada hal-hal yang tidak disepakati sehingga tidak ditemukan titik temu, kemudian harus masuk ke ranah pengadilan. Nah, dokumen tersebut ketika akan masuk ke ranah pengadilan maka harus ditempel bea materai. Sehingga itulah yang disebut sebagai pemeteraian kemudian. Tetapi dalam hal pemeteraian kemudian itu ada sanksi yang harus dibayar. Misalnya dia harus ditempel bea materainya 10.000, kemudian masuk ke dalam ranah pengadilan, itu sanksinya 100%. Sehingga dia harus membayar sebesar 2 kali lipatnya. Jadi materainya itu nanti menjadi 2 kali sanksinya. Jadi nanti dilakukan pembayaran di kantor pos, tetap itu ditempel satu materai, sisanya dilakukan pembayaran di kantor pos. Tarif bea materai mulai 1 Januari 2021 adalah 10.000 dikenakan 1 kali untuk setiap dokumen. Objek bea materai eh, dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana poin A meliputi surat perjanjian, keterangan, pernyataan, surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya. Jadi kalau perjanjian kan kadang kita masing-masing pihak eh, memegang ya. Jadi itu dua-duanya harus dibuat materai, ditempel materai. Kemudian ada akta notaris berserta grosinya, salinan dan kutipannya, akta pejabat pembuat akta tanah (PPATK) beserta salinan dan kutipannya, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dokumen transaksi surat berharga, dokumen lelang, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah. Nah, kalau di bawah 5 juta tidak wajib ditempel materai atau tidak terutang bea materai. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Objek dan bukan objek bea materai. Objek bea materai tadi yang saya sebutkan ya. Kemudian dokumen yang bukan objek bea materai di sini ada dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Misalnya surat penyimpanan barang, konesmen, surat angkutan. Jadi kalau misalnya teman-teman mengirim barang ke satu tempat atau surat jalan gitu ya, itu tidak terutang eh, bukan objek bea materai. Surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai dengan 5. Kemudian ada ijazah, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, dan seterusnya. Itu bukan objek bea materai. Tanda bukti penerimaan uang negara, kwitansi untuk semua jenis pajak, ya, dan untuk penerimaan lainnya yang
dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara dan seterusnya. Itu bukan objek pajak. Silakan teman-teman nanti dibaca, dipelajari gitu ya, supaya lebih pemahamannya lebih dapat gitu. Selanjutnya ada tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi ya. Misalnya eh, transfer kas nih dari divisi A ke divisi B itu tidak perlu. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan dan seterusnya. Surat gadai, kemudian tanda pembagian keuntungan, dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Pihak yang terutang. Nah, ini sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Dokumen yang dibuat sepihak, ini pihak penerima dokumen. Tetapi pada prakteknya sebetulnya ketika sebuah dokumen itu terutang bea materai, terkadang pada prakteknya kita mengabaikan nih pihak-pihak yang terutang. Karena ya anggaplah nilai 10.000 itu kan tidak terlalu eh, signifikan ya, sehingga daripada ribet kita tempel aja lah nanti biar langsung tanda tangan, biasanya seperti itu. Kemudian dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih itu masing-masing pihak ya, tadi ada surat perjanjian dan seterusnya. Dokumen berupa surat berharga, pihak yang menerbitkan surat berharga, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, pihak yang mengajukan, dokumen dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, pihak yang menerima manfaat atas dokumen. Saat terutangnya kapan? Saat terutang bea materai, sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Tentunya saat dokumen dibubuhi tanda tangan, karena kalau kita buat surat perjanjian misalnya, eh, nggak mungkin juga ya kita sudah tanda tangan, kemudian materainya baru ditempel, kemudian nggak mungkin. Pasti eh, saat dibubuhi tanda tangan. Contohnya apa? Surat perjanjian, notaris, akta eh, pejabat pembuat akta tanah dan seterusnya. Kemudian saat dokumen selesai dibuat untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Saat dokumen diserahkan pada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, surat keterangan, surat pernyataan, ya, misalnya kita membuat sebuah surat keterangan, tapi harus dikirim terlebih dahulu gitu ya. Makanya eh, saat dokumen diserahkan itu baru ditempel meterai. Kemudian saat dokumen diajukan ke pengadilan, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Saat dokumen digunakan di Indonesia, dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia. Misalnya ada sebuah hubungan nih antara organisasi, organisasi tersebut ada di Indonesia, ada juga di luar negeri. Nah, ketika si di luar negeri itu dibuatkan apa membuat surat surat atau dokumen, maka ketika dokumen tersebut digunakan di Indonesia, nah itulah saat terutangnya. Ciri umum, teman-teman bisa baca, di situ ada gambar lambang negara Garuda Pancasila, tulisan meterai tempel, angka 10.000 dan tulisan 10.000 rupiah yang menunjukkan tarif bea meterai, teks mikro modulasi Indonesia, blok ornamen khas Indonesia, dan tulisan tanggal. Nah, seharusnya kalau kita paham ini, di meterai itu kan ada tulisan tanggal ya. Itu harusnya ditulis pada saat kita menandatangani dokumen. Nah, tapi kan materai kan kecil, nggak mungkin juga kita terlalu rigid eh, nulisin tanggal dan tahunnya ya gitu. Yang penting sudah apa? Sudah kita tempel materai dan negara sudah mendapatkan penghasilan dari materai yang kita bayarkan, ya sudah selesai gitu. Selain ciri umum, ini ada juga ciri khusus berbentuk segi empat, warna dominan merah muda, perekat pada sisi belakang. Jadi itu perekat otomatis ya. Kalau nggak ada lem kita bisa pakai air gitu.
Serat berwarna merah dan kuning yang tampak pada kertas, garis hologram security berbentuk persegi panjang yang memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, gambar bintang logo Kementerian Keuangan, dan tulisan DJP. Masih di ciri khusus, efek raba pada ciri umum, efek perubahan warna dari magenta menjadi hijau pada blok ornamen khas Indonesia, gambar raster berupa logo Kementerian Keuangan dan tulisan DJP, gambar ornamen khas Indonesia, pola motif khusus, 17 digit nomor seri, sebagian cetakan berpendar kuning di bawah sinar ultraviolet dan perforasi berbentuk bintang pada bagian tengah di sebelah kanan, bentuk oval di sisi kanan dan kiri dan bentuk bulat di setiap sisinya. Nah, kenapa ada ciri khusus dan ciri umum? Ini supaya ketika ada oknum yang menggunakan atau oknum yang nakal untuk memalsukan meterai itu dengan ciri umum dan khusus ini lebih gampang teridentifikasi seperti itu supaya tidak terjadi pemalsuan-pemalsuan. Nah, ini ya contoh meterainya, teman-teman pasti sudah tahu nih. Ini peralihan dari tahun ke tahun, dari mulai warna, dari kemudian apa nilai jumlahnya dan seterusnya. Nah, oke. Pajak kuat Indonesia maju. Teman-teman, materi kita sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Silakan sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Tolong buka kameranya, kita dokumentasi terlebih dahulu. Boleh dibuka kameranya. Oke, kita dokumentasi ya terlebih dahulu. Oke, baik. Mukanya mana tidak terlihat? Oke, oke, saya hitung 1 sampai 3. Tolong diberikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, baik, teman-teman semuanya. Karena ini juga hari libur, jadi saya maklum kalau teman-teman agak kurang semangat mungkin. Atau salah satunya hanya eh, sebagai persyaratan aja. Saya harap nggak seperti itu ya. Karena apapun itu, ilmu yang kita pelajari itu sangat penting. Kalau hari ini kita tidak membutuhkan, bisa jadi suatu saat kita akan sadar bahwa, oh iya, ilmu yang waktu itu saya pelajari, ternyata sekarang saya butuh gitu. Biasanya orang akan ter, apa ya, akan menemui kondisi seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Saya mohon maaf apabila dalam hal penyampaian materi pada kesempatan hari ini ada salah dan ada kekurangan. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan ilmu yang kita sudah pelajari pada kesempatan hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya izin live. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang, selamat weekend panjang, dan sehat selalu. Saya izin live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.